Beberapa waktu lalu, saya pergi ke kota Dresden. Di sini ada satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para penyuka sejarah militer. Nama tempatnya adalah Militär Historisches Museum der Bundeswehr atau Museum Sejarah Militer Bundeswehr. Museum ini memaparkan sejarah militer Jerman lintas waktu, mulai dari era pertengahan, Napoleon, Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dingin, hingga era modern. Di pekarangannya dipajang tank, howitzer, kendaraan pengangkut personil, dan kendaraan lainnya milik Bundeswehr atau Angkatan Bersenjata Republik Federal Jerman. Karena Jerman adalah negara anggota NATO, maka di sini terdapat juga beberapa koleksi museum yang memajang benda-benda dari negara anggota NATO lainnya. Namun, ada salah satu koleksi museum yang cukup menarik perhatian saya. Sebuah jaket militer Bundeswehr milik seseorang yang kemungkinan berpangkat Jenderal Bintang 4. Dan ternyata seragam tersebut dimiliki oleh Jenderal Johannes Steinhoff. Ia adalah seorang pilot kenamaan Jerman era Perang Dunia Kedua yang juga menjadi jenderal di Bundeswehr dan juga dedengkot atau tokoh penting NATO di masanya. Lalu seperti apa sepak terjangnya dan kenapa ada cacat di wajahnya? Mari kita bahas semuanya di video ini. Simak terus. Johannes Steinhoff bukanlah orang biasa. Ia adalah salah satu pilot andalan Luftwaffe di era Perang Dunia Kedua. Pria yang lahir pada tahun 1913 di Bottendorf ini bergabung ke Luftwaffe pada tahun 1936. Dia bertugas baik di front barat maupun timur. Namun namanya mulai terkenal saat melawan pesawat-pesawat milik Soviet. Total ia berhasil menjatuhkan 176 pesawat musuh. 152 diantaranya adalah milik Tentara Merah, sementara sisanya adalah pesawat sekutu. Maka tak heran apabila ia mendapat beberapa medali penghargaan, seperti contohnya Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords yang didapat pada tahun 1943. Sayangnya, pilot handal ini mengalami nasib yang tragis saat mengendarai pesawat jet pertama milik Jerman, Messerschmitt Me-262. Pada 18 April 1945, pesawat jet Messerschmitt miliknya gagal lepas landas akibat kerusakan mesin. Ini mengakibatkan tubuh dan wajahnya terbakar. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Ia mesti menjalani perawatan selama 2 tahun. Wajahnya juga mengalami cacat permanen dan harus dioperasi untuk sedikit memperbaiki bentuk wajahnya. Walau demikian, dia tetap dipercaya untuk membangun kembali Luftwaffe era Bundeswehr pada pertengahan tahun 1950-an. Beberapa koleganya selama perang pun turut bergabung, seperti Gerhard Barkhorn, Günther Rahl, Erich Hartmann, Dietrich Rabach, dan lain sebagainya. Puncak karirnya terjadi pada tahun 1960 dan 1970-an, saat dia ditunjuk menjadi inspektur atau kepala staf Angkatan Udara Jerman, dan juga menjadi Kepala Komite Militer NATO. Kinerjanya cukup mengesankan, dan di dadanya terpasang banyak medali penghargaan dari Jerman Barat, Italia, Amerika, Prancis, dan lain sebagainya. Memang agak janggal melihat seorang pilot Jerman veteran Perang Dunia Kedua yang menjatuhkan banyak pesawat sekutu, namun pada akhirnya menjadi tokoh penting NATO, di mana mayoritas anggotanya adalah negara sekutu. Namun setidaknya mereka masih memiliki musuh yang sama, yaitu Uni Soviet dan Tentara Merahnya. Steinhoff sendiri meninggal pada tahun 1994 di kota Wahdet Peh saat berusia 80 tahun. Itulah sekelumit kisah dari Jenderal Johannes Steinhoff. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi.